kami melakukan Survei daya saing daerah Jawa Tengah kembali digelar dan mulai di-launching. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman seluruh pihak terkait di Menara Suara Merdeka, Jalan Pandanaran, Semarang pada Selasa 2 Juli. Penandatanganan dilakukan oleh pendiri Budi Santoso Foundation, Insinyur Budi Santoso, Kepala Perwakilan Kantor Bank Indonesia Jawa Tengah dan DIY, Sukitno, Kepala Bapeda Jawa Tengah, Heru Setiadi, Kepala BPMD Jawa Tengah, Yuni Astuti, dan Program Manajer GIS, Frank Bertelman. Survei daya saing daerah Jawa Tengah 2013 masih menggunakan pengukuran indeks dan subindeks yang sama dengan survei daya saing daerah pada 2010 lalu. Namun yang membedakan, survei daya saing daerah 2013 dilengkapi dengan tema kawasan industri dan kesiapan menghadapi pasar bebas ASEAN, CSR, dan isu ekonomi hijau. Direktur Budi Santoso Foundation, Adi Eko Priyono mengatakan, ada 6 subindeks yang akan digunakan dalam survei ini, yakni kinerja ekonomi, persepsi iklim bisnis, kinerja investasi, kinerja pemerintah, dinamika bisnis, dan kapasitas infrastruktur. Sedangkan untuk responden terdiri dari 54 pengusaha di Jawa Tengah, terdiri dari usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, dari bidang usaha manufaktur, pelayanan, serta perdagangan. Responden dari unsur pemerintah seperti Sekda atau ekonomi, Kepala Bapeda, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Kepala BPMD atau KPPT, Kepala Disnaker Trans, dan Komisi B DPRD. Yang menarik sebetulnya, kita itu kan ada serial survei gitu. Yang pertama kita tahun 2007, kan? Itu Business Climate Survey. Kemudian tahun 2010 survei daya saing Jawa Tengah. 2011 itu Snapshot Survey. Kemudian 2012 survei investasi. Nah sekarang itu survei daya saing tahun 13 ini. Nah yang menarik adalah ini indikatornya ya, pengukurannya itu sama dengan tahun 2010, sehingga kita bisa ukur nih. Jadi kabupaten ke kota mana yang baik prestasinya dan yang kurang prestasinya, kita bandingkan. Ada nggak pergerakan dari tahun 2010 kemudian ke 2013? Saya tadi sampaikan bahwa sebetulnya persoalan Jawa Tengah ini ada 3, hanya 3 itu sebetulnya. Ini adalah yang pertama itu kinerja investasi, yang kedua itu infrastruktur, dan yang ketiga itu kinerja pemerintah. Nah 3 hal ini sebenarnya tantangan Jawa Tengah. Maka gubernur yang baru nanti Mas Ganjar Pranowo, kami berharap agar beliau bisa menangani hal ini. Beberapa hari yang lalu saya sudah ketemu beliau, kemudian beliau sudah menyatakan bahwa berkenaan dengan politik anggaran akan memfokuskan anggaran itu ke infrastruktur. Karena apa? Karena kalau infrastruktur ini bisa terselesaikan dengan baik, kemudian diikuti dengan kinerja pemerintah, maka kinerja investasi akan ikut meningkat. Nah, kalau kinerja investasi ikut meningkat, maka perkembangan dunia usaha ini berkembang sehingga bisa mengatasi lapangan pekerjaan, kan? Menambah lapangan pekerjaan, mengatasi pengangguran, kemiskinan, akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang kami harapkan sebenarnya dari survei ini. Dari Semarang, Apit Yulianto, suaramerdeka.tv.